Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusli, mahasiswa Stip Mujahidin Toli-Toli, semester 3. Jadi tujuan saya membuat video ini untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar reproduksi ternak. Baik, saya akan menjelaskan jenis-jenis hormon reproduksi ternak dan fungsinya. Selain itu, saya juga akan menjelaskan proses perkembangan folikel, perkembangan spermatozoa, dan proses fertilisasi pada ternak. Langsung saja saya akan menjelaskan jenis-jenis hormon reproduksi ternak dan fungsinya. Hormon reproduksi pada ternak melibatkan beberapa jenis hormon utama. Pada betina, estrogen dan progesteron adalah hormon kunci. Estrogen membantu dalam pengembangan organ reproduksi, mengatur siklus ekstrus, dan memicu perilaku kawin. Sementara itu, progesteron mendukung persiapan tubuh untuk kehamilan dan memelihara kehamilan jika terjadi. Pada jantan, hormon utama adalah testosteron. Hormon ini bertanggung jawab atas pengembangan dan fungsi organ reproduksi jantan, termasuk produksi sperma serta memengaruhi perilaku kawin dan agresi. Selain itu, hormon gonadotropin seperti hormon luteinizing dan hormon folikulotimulasi juga berperan dalam mengatur reproduksi dengan merangsang produksi hormon seks di ovarium dan testis. Semua hormon ini bekerja secara bersinergi untuk mengatur siklus reproduksi dan memastikan kelangsungan hidup spesies. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan proses perkembangan folikel. Itu merupakan suatu rangkaian tahapan dalam siklus ovarium betina yang melibatkan pertumbuhan dan kematangan folikel. Berikut saya akan jelaskan tahapan-tahapan utama dalam perkembangan folikel. Yang pertama itu ada primordial folikel atau tahap awal di mana sel telur dikelilingi oleh lapisan sel pendukung. Folikel ini berada dalam keadaan dorman. Kemudian yang kedua, primary folikel. Sel telur mulai bertumbuh dan lapisan sel pendukung bertambah. Terdapat perubahan struktural yang menunjukkan inisiasi perkembangan folikel. Selanjutnya yang ketiga, secondary folikel. Nah, lapisan sel pendukung terus berkembang dan ruang cairan mulai terbentuk di sekitar sel telur. Kemudian yang keempat, Graafian folikel. Folikel mencapai kematangan penuh, antrum berkembang lebih besar dan sel telur berada di dalam cairan folikuler. Pada tahap ini, folikel siap melepaskan sel telur selama ovulasi. Baik, selanjutnya yang kelima, ovulasi. Proses pelepasan sel telur dari ovarium. Folikel Graafian pecah dan melepaskan sel telur ke dalam saluran telur. Jika sel telur tidak dibuahi, sisa-sisa folikel dapat berkembang menjadi korpus luteum yang menghasilkan hormon progesteron untuk mempersiapkan rahim untuk kehamilan. Jika sel telur dibuahi, korpus luteum akan berlanjut sebagai korpus luteum kehamilan untuk mendukung kehamilan awal. Nah, proses perkembangan folikel diatur oleh hormon-hormon reproduksi seperti FSH,
follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone yang diproduksi oleh kelenjar pituitari di otak. Hormon-hormon ini berperan dalam mengatur pertumbuhan folikel dan pengaturan siklus menstruasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan proses perkembangan spermatozoa dan proses fertilisasi pada ternak. Untuk prosesnya ada beberapa poin. Yang pertama itu pembentukan spermatosit primer. Proses ini dimulai di testis, di mana sel-sel spermatogonium mengalami pembelahan mitosis untuk membentuk spermatosit primer. Yang kedua, meiosis 1. Ini spermatosit primer mengalami meiosis 1, menghasilkan dua sel yang disebut spermatosit sekunder. Proses ini mengurangi jumlah kromosom setelah menjadi setengah dari jumlah normal. Selanjutnya yang ketiga, meiosis 2. Ini spermatosit sekunder kemudian mengalami meiosis 2, menghasilkan 4 spermatid yang masing-masing memiliki setengah jumlah kromosom. Yang keempat itu diferensiasi menjadi spermatozoa. Ini spermatid mengalami diferensiasi menjadi spermatozoa melalui proses yang disebut spermamiogenesis. Selama proses ini terjadi perubahan struktural dan fungsional yang membentuk struktur khas spermatozoa termasuk kepala, leher, dan ekor. Selanjutnya yang kelima, pematangan spermatozoa. Pematangan spermatozoa yang baru terbentuk belum sepenuhnya matang. Mereka memerlukan perjalanan melalui epididymis, suatu saluran panjang di bagian belakang testis untuk mencapai kematangan dan motilitas penuh. Selanjutnya, proses fertilisasi pada ternak. Yang pertama itu pemilihan ovum. Maksudnya pemilihan ovum ini, ovum atau sel telur yang telah matang di ovarium akan dilepaskan selama ovulasi. Yang kedua, kawin atau inseminasi. Nah, proses ini melibatkan transfer sperma ke dalam sistem reproduksi betina melalui inseminasi buatan atau kawin alami. Selanjutnya yang ketiga, penetrasi sel telur. Penetrasi sel telur ini merupakan setelah sperma mencapai sel telur, enzim di permukaan kepala spermatozoa membantu penetrasi sel telur. Selanjutnya yang keempat, fusi sel telur dan sperma. Setelah penetrasi terjadi, fusi antara inti sel telur dan inti sperma membentuk zigot yang memiliki jumlah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.